Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasanya hari ini semuanya lancar, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Tidak terasa sampai dengan hari ini kita telah berpuasa selama 25 hari. Luar biasa. Tapi saya percaya bahwa selain kita berpuasa dengan adanya 15 menit sepakat ini, kita juga semakin dikuatkan, semakin bertekun dalam doa, dan puasa kita juga semakin berdampak baik bagi diri kita sendiri maupun bagi semua orang sekeliling kita. Dan tentunya juga kita berdoa untuk segenap kota, bangsa yang ada di sekeliling kita. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan hari ini, yang kali ini bertemakan tentang pertobatan sejati. Marilah kita bersama-sama buka firman Tuhan dalam Yoel, kitab Yoel pasal kedua ayat 12 dan 13. Saya bacakan. Yoel pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat yang 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Untuk lebih mendalami apa maksud Tuhan dalam kedua ayat ini, kita perlu memahami latar belakang dari kitab Yoel tersebut. Dengan kita membaca kitab Yoel dari awal, dari pasal pertama. Jadi kitab Yoel pasal pertama ini banyak menceritakan tentang malapetaka yang menimpa bangsa Israel. Ada tulah belalang, bencana kekeringan, bencana kelaparan, dan disebutkan bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Karena Tuhan rindu agar bangsa Israel bertobat dari dosa-dosa mereka. Pada saat itu Nabi Yoel menurut saya cukup berani, karena di dalam kitab tersebut ia menegur dan menyerukan pertobatan untuk setiap golongan masyarakat secara spesifik, mulai dari tua-tua, para peminum, petani, imam, hingga masyarakat umum. Semuanya disebutkan di dalam tegurannya tersebut, agar semuanya juga berbalik dari kesalahannya mereka masing-masing. Tidak berhenti di situ, juga pada pasal yang kedua Nabi Yoel juga menubuatkan mengenai bahaya yang lebih besar yang disebutkan di situ sebagai hari Tuhan, di mana akan ada serbuan dari bangsa asing, kebakaran, gempa bumi, dan bencana-bencana yang disebutkan seperti bencana langit, misalnya seperti terjadi gerhana, seperti itu. Dalam ayat ke-12 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Perhatikan bahwa dalam ayat ini Tuhan berkata sekarang juga. Bukan nanti saat kita sudah tua atau pada saat kita sudah mencapai sesuatu, tapi sekarang juga. Seringkali kita berusaha nego sama Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya akan berhenti di kerjaan saya, misalnya pekerjaannya nggak baik gitu ya, misalnya nipu orang misalnya. Saya akan berhenti dari pekerjaan saya kalau cicilan saya sudah lunas. Atau misalnya, Tuhan, saya nggak mau maki-maki orang lagi kalau saya punya banyak teman baik. Atau misalnya, Tuhan, saya akan berhenti menggerutu kalau Tuhan kasih saya lebih banyak berkat. Seperti itu. Tapi nggak kayak gitu ya Tuhan, nggak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang Tuhan kehendaki adalah sekarang juga. Stop gerak. Saat ini juga stop. Jadi Tuhan pingin kita tidak lagi berbuat dosa. Tuhan pingin kita bertobat saat ini juga. Jangan lagi menyakiti hati Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Dari dalam Alkitab, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali disebutkan bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat panjang sabar, maha pengampun, dan lain sebagainya. Dalam Mazmur 86 ayat ke-5, sang pemazmur berkata, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bahkan dalam kitab Yesaya, Tuhan berwahyu kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya 54 ayat 8.
hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk mengambil keputusan itu saat ini juga. Ambil keputusan untuk bertobat, ambil keputusan untuk mendekat kembali kepada Bapa kita yang kekal. Seperti orang tua ya, orang tua yang rindu untuk senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada anak yang dikasihinya. Bapak kita yang di surga juga sangat rindu untuk bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya. Berikutnya dalam kitab Yoel pasal kedua ayat ke-12 juga Nabi Yoel berseru, "Berbaliklah kepadaku." Firman Tuhan berkata, "Berbaliklah kepadaku." Berbalik itu kata aktif, bukan kata pasif. Jadi pada saat kita menyadari kesalahan kita tidak diam saja. Kita tidak hanya diam tertegun menyadari kesalahan, tapi kita juga secara aktif berbalik, mendekat kembali kepada Bapa, seperti kisah anak yang hilang itu ya, yang dia berlari kepada bapaknya. Seringkali terkait dengan perumpamaan ini, seringkali kita tanpa disadari kita berlaku seperti si anak sulung. Jadi mungkin kita bilang, saya nggak pernah menjauh kok dari Tuhan. Saya sering kok berdoa. Saya sering kok baca firman Tuhan. Saya rajin pelayanan misalnya. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita tidak selalu memandang pada Tuhan. Kita seringkali memandang kepada dunia, kita seringkali memandang kepada masalah-masalah kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kita bahkan seringkali mungkin tanpa kita sadari, sebenarnya kita memandang ke diri kita sendiri, ego, narsis ya. Kalau orang zaman sekarang bilang tuh narsis. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah berbalik, berlari kepada Tuhan, pandang Dia. Pandang Dia di atas segala masalah kita, pandang Dia di atas segala kekhawatiran kita. Dan Dia juga mau gak cuma berbalik, memandang, tapi juga komunikasi, berdoa. Berdoa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Mungkin kalau saat ini seperti diibaratkan seperti seseorang yang rindu untuk terima pesan WhatsApp dari kekasihnya. Seperti itu kerinduan Tuhan sama kita. Doa juga nggak harus melulu dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang panjang. Bisa juga dengan doa-doa sederhana seperti misalnya, Tuhan, aku nggak sanggup, aku lemah, Tuhan tolong. Atau misalnya, Tuhan terima kasih ya, saya sudah sampai di kantor dengan selamat. Seperti itu. Tuhan ngerti kok isi hati kita. Tanpa kita berkata-kata, Tuhan tuh tahu isi hati kita. Yang terpenting itu sebenarnya adalah kualitas hubungan antara kita dengan Tuhan. Supaya kita selalu berada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan. Masih dengan kata-kata berbalik. Berbalik itu juga artinya kita meninggalkan kehidupan lama kita berbalik kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan dosa. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kita bertobat kalau kita masih tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, masih tetap melakukan dosa-dosa tersebut. Mungkin ada banyak orang bilang, dosa itu manusiawi kok, nggak ada manusia itu yang bisa bebas dari dosa. Betul, memang manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan Tuhan sangat mengerti itu. Sehingga Ia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita, sebagai penasihat kita. Dia bisa dalam bentuk hati nurani, bisa juga kadang-kadang teguran dari orang lain, atau bisa juga kadang-kadang, walaupun sangat jarang, bisa dalam suara yang bisa didengar oleh kita. Dan yang perlu juga diingat bahwa kita nggak bisa selalu menyalahkan iblis. Ada orang-orang yang suka berkata, saya jatuh lagi dalam tipu daya iblis. Nggak selalu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak menjaga mata kita, tidak menjaga pikiran kita, tidak menjaga tindakan kita, tidak menjaga perkataan kita, sehingga kita berulang-ulang kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Jadi sadari bahwa kita punya kelemahan, miliki komitmen, dan minta pertolongan dari Roh Kudus untuk membantu kita supaya senantiasa berjalan dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak menyerong ke kiri, tidak menyerong ke kanan, atau bahkan
berbalik kepada kehidupan lama kita yang masih penuh dengan dosa. Berikutnya masih dalam ayat ke-12 juga disebutkan dengan segenap hatimu. Dalam bahasa aslinya hati dalam bahasa Ibrani itu lebab, artinya sebagai pusat hati, jiwa, pikiran, akal budi, karakter, moral, dan bukan hanya sekedar sebagai emosi. Jadi Tuhan rindu agar kita bertobat, berbalik kepadanya dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, akal budi kita, moral, dan karakter kita. Karena emosi bisa berubah, tapi jika kita memegang erat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan pribadi kita akan senantiasa memiliki iman yang kuat pada Tuhan, nggak gampang goyah. Tidak seperti emosi yang gampang berubah. Dalam situasi senang atau situasi susah atau senang, jika kita memegang Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam karakter kita, dalam moral kita, dalam akal budi kita, dan kita juga secara rutin berdoa dan membaca firman Tuhan untuk mengisi pikiran kita, mengisi jiwa kita, mengisi akal budi kita, agar senantiasa kita juga melekat kepada Tuhan. Dan masih dalam ayat ke-12 diserukan juga dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Terjemahan lain berkata dengan berpuasa, dengan menangis dan meratap. Di sini Nabi Yoel mengajak kita untuk merendahkan diri kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi jika kita sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita dan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita perlu melepaskan amarah, kita perlu melepaskan kepahitan, kita perlu melepaskan kekecewaan kita. Kita perlu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, walaupun orang itu minta maaf atau tidak minta maaf. Yang penting kita sudah memberikan pengampunan. Kita juga move on lah kasarannya, supaya kita senantiasa memiliki damai sejahtera itu, dan Roh Tuhan bisa bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kita. Berikutnya dalam ayat ke-13 disebutkan firman Tuhan berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Pada zaman itu, mengoyakkan pakaian adalah tindakan yang menunjukkan kesedihan dan penyesalan. Namun, pertobatan sejati yang Tuhan inginkan bukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk lahiriah. Pertobatan sejati yang Tuhan inginkan adalah datang dari hati yang terkoyak, hati yang hancur berkeping-keping di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin hati yang hancur itu diserahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan itu kita akan memiliki hubungan kembali dengan Tuhan, karena dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita bertobat, kita akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan Tuhan juga mencurahkan segenap pengampunannya pada kita. Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan pertobatan yang sejati, sebagai penutup, untuk melakukan pertobatan sejati, saya simpulkan bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengakui dan kita berbalik pada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita mohon pengampunannya, kita merendahkan diri pada Tuhan, dan kita tetap melekat kepadanya dengan tetap berdoa, menjalin hubungan dan sebagainya. Tuhan rindu akan pertobatan sejati kita. Mari kita terus berjuang bersama-sama agar kita senantiasa bisa tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segenap kasih-Mu ke dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang penuh dengan dosa ini Tuhan, Engkau layakkan Tuhan, Engkau berikan pengampunan Bapa. Bahkan Engkau mengorbankan anak-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Bapa agar setiap jemaat sentro Tuhan mengalami pertobatan yang sejati Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu, tolong setiap kami Tuhan, agar kami bisa dengan hancur hati Tuhan, dengan rendah hati Tuhan, dengan melepaskan segala pengampunan, segala amarah kami Tuhan, agar Engkau sendiri yang bekerja dalam hati kami Bapa,
memulihkan setiap kami Bapa, hingga kami bisa terus Bapa memandang pada Engkau, menjalin hubungan denganmu Tuhan, berbalik padamu Tuhan, hanya memandangmu sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami juga rindu Bapa, hujan pertobatan itu juga terjadi atas bangsa kami Tuhan, atas bangsa kami tercinta Bapa. Ya Tuhan, mampukan setiap kami Yesus untuk menjalankan kehendak-Mu Bapa, agar setiap orang Bapa, baik yang ada sekeliling kami maupun yang ada di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh kami Bapa, semuanya Bapa bisa merasakan kasih-Mu Bapa, bisa menerima karya keselamatan dan penebusan daripada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian doa sepakat kita hari ini. Selamat berpuasa, tetap berjuang, dan sampai jumpa di acara doa sepakat 15 menit berikutnya.